Halo guys, besok dijadwalkan ya lanjutan sidang perkara Wan Prestasi yang melibatkan Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, sidang sebelumnya kan sudah dilakukan verifikasi ya legalitas para pihak, mulai dari identitas para tergugat, kemudian penggugat, hingga keabsahan kuasa hukum masing-masing pihak. Nah, karena tahap verifikasi formal sudah selesai, kemungkinan besar ya, sidang besok akan masuk ke agenda mediasi atau pemeriksaan pokok perkara. Loh, kok kenapa mediasi dulu? Biasanya kalau dalam hukum perdata itu guys, setelah sidang pertama, jika para pihak hadir ya secara sah, maka hakim wajib menawarkan mediasi. Jadi besar kemungkinan nih menurut saya agenda sidang besok ini adalah penunjukan mediator, atau mungkin bisa aja ya langsung proses mediasi di ruang khusus terpisah dari ruang utama. Tapi jika mediasi gagal atau tidak tercapai kesepakatan dalam batas waktu, biasanya sih 30 hari ya, barulah perkara akan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara gugatan, yaitu pemeriksaan bukti-bukti, pemeriksaan saksi, dan masuk ke tahap pembacaan kesimpulan serta putusan. Jadi ingat ya, sidang Wan Prestasi itu beda dengan pidana. Di sini yang dipersoalkan adalah ingkar janji atau tidak terpenuhinya kesepakatan hukum antara pihak Nikita Mirzani dan Reza Gladys, bukan soal kejahatan. Nah, menurut kalian nih, perlu nggak sih mediasi dalam kasus ini? Apakah semua bisa selesai tanpa harus lanjut panjang ke pengadilan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa follow dan aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan update hukum paling segar ala netizen Eskendol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, malam hari ini aku mau menjelaskan bahwa ada beberapa pertanyaan dari netizen, ya dari sahabat-sahabatnya di Jesang Lawyers, dari para fans, ya kan. Fansnya meniki bahwa agenda besok adalah kita sidang Wan Prestasi ya, gugatan Wan Prestasi. Jadi nanti besok kuasa hukumnya NM hadir, yaitu Bang Fahmi. Tadi alhamdulillah sudah komunikasi juga dengan beliau. Pokoknya pesan dari beliau, kita diminta untuk support dan doakan ya, semoga proses perjalanan sidangnya ini bisa lancar sehingga nanti pada saatnya semua bisa dibuktikan dalam proses persidangan bahwa apa yang dituduhkan terhadap NM itu tidak benar, tentunya melalui proses gugatan Wan Prestasinya guys gitu. Terus pertanyaan dari netizen, Pak, bagaimana seandainya besok kalau tidak hadir? Besok kalau tidak hadir, RG besok kalau tidak hadir, maka akan dilanjutkan sidang berikutnya, yaitu sidang ketiga. Biasanya begitu, tapi mudah-mudahan besok beliau hadir. Karena kalau sidang mediasi itu merepresentasikannya itu, walaupun ada lawyer, tetap kalau mediasi itu prinsipal harus hadir 78. Jadi walaupun ada lawyer, prinsipal RG sebagai tergugat itu harus hadir. Kalau tidak hadir, ya berarti bisa nanti kuasa hukumnya NM minta untuk deadlock aja supaya langsung masuk ke pokok perkara. Nah, pokok perkara itu dalam proses persidangan gugatan Wan Prestasi, yang pertama nanti akan adanya pembacaan gugatan. Setelah pembacaan gugatan, nanti pihak RG akan menjawab jawaban namanya. Kemudian minggu berikutnya adalah replik yang akan diajukan oleh pihak penggugat, dalam hal ini adalah kuasa hukumnya NM. Kemudian dibalas lagi dengan replik. Setelah replik dari tergugat, maka masuk ke pembuktian. Ya disitulah akan betul-betul kita harus pandai-pandai punya strategi membuktikan semua bukti-bukti yang kita miliki dalam proses persidangan yang berkaitan dengan Wan Prestasi. Contoh yaitu tadi, bahwa gugatan Wan Prestasi itu dasar hukumnya pasal 1320 Kitab Undang Hukum Acara Perdata. Unsur-unsur dalam 1320, unsur-unsur dalam perjanjian yang pertama adalah adanya para pihak NM dan RG, kemudian adanya cakap secara hukum, kecakapan secara hukum.
Kalau kecakapan secara hukum, mereka ini bukan anak-anak dewasa. Jadi mereka sudah betul-betul melakukan perjanjian ini karena dari hati yang paling dalam, bukan karena adanya paksaan gitu. Nah itu yang ketiga adalah ada objeknya. Objek yang diperjanjikan apa? Tentang skincare. Skincare-nya kan jelas ada gitu. Memang mereka bisnisnya adalah skincare, CRG gitu. Kemudian ada klausa yang halal. Yang dibicarakannya ada sesuatu yang memang halal, nyata ada gitu loh, bukan sesuatu yang haram atau sesuatu yang keluar dari norma gitu. Nah, jika 4 unsur itu terpenuhi ya, maka itu sah perjanjian. Saya yakin selama NM bisa membuktikan atau kuasa hukumnya bisa membuktikan bahwa itu adalah perjanjian, maka saya hakul yakin gugatan ini akan dimenangkan oleh NM gitu loh. Nah, ketika gugatan ini menang, putusannya menang, maka ini bisa menjadi payung hukum untuk kita juga bisa memperjuangkan Nikita Mirzani dalam proses pidana yang sekarang lagi dihadapi di kejaksaan oleh Nikita Mirzani atau lawyernya gitu. Ini bisa menjadi payung hukum berbargaining nanti gitu kan, bisa disampaikan kepada kejaksaan. Putusan pengadilan aja nih sudah inkrah misalkan, memang terbukti bahwa RG misalkan melakukan perbuatan wan prestasi. Nah, ini harus menjadi pertimbangan oleh kejaksaan. Itu bisa menjadi sesuatu yang nanti bikin semua orang pasti terkaget-kaget gitu loh. Karena Bang Fahmi ini juga doktor senior, lawyer senior, saya yakin lah beliau punya strategi yang jitu untuk membela hak-hak dan kepentingan hukumnya Nikita Mirzani. Oke? Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Saya sampaikan sekali lagi bahwa agenda gugatan wan prestasi ini besok adalah mediasi. Jika mediasinya juga gagal atau deadlock, maka masuk ke dalam pokok perkara. Pokok perkara itu yang pertama adalah pembacaan gugatan, yang kedua adalah jawaban, yang ketiga adalah replik, yang keempat adalah duplik, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam adalah putusan. Oke, demikian. Thank you so much. Sukses, sehat semua. Kita tetap kawal karena selain mahkamah, selain pengadilan menjadi pengawal atau panglima tertinggi, maka netizen adalah menjadi panglima tertinggi saat ini untuk mengawal semua kasus termasuk kasus Nikita Mirzani. Ya kan? No viral, no justice. Keep calm and call your lawyer. Thank you. Assalamualaikum.